Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 501 Pertempuran Puncak. Tinggi di langit, sepertinya matahari telah meledak. Badai api turun dari langit. Tidak bagus. Penguasa Istana Angin dan penguasa Istana Api bergerak dan muncul di atas kerumunan, melambaikan tangan mereka, membentuk tirai tipis, menghalangi badai berkobar yang datang dari langit. Ledakan! 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 Kemudian, di langit, raungan yang mengerikan terus terdengar. Beberapa orang dengan basis kultivasi rendah hanya bisa merasakan gemuruh gendang telinga mereka, wajah mereka pucat, dan mereka hampir memuntahkan darah. Dan orang-orang di atas Rajau menatap langit. Namun, kebanyakan orang tidak dapat melihat sosok itu dengan jelas. Mereka hanya dapat melihat massa energi Qian dan massa energi merah yang terus-menerus membombardir bersama. Dengan setiap pengeboman, akan ada raungan yang menghancurkan bumi, dan cahaya yang menyala-nyala hampir menutupi matahari di langit. Untungnya, keduanya bertarung di langit. Jika mereka berada di tanah, tanah dengan radius 100 mil akan hancur. Apakah ini kekuatan Raja Puncak? Benar-benar kuat. Luming menatap langit, mengepalkan tinjunya. Kekuatan semacam ini memang jauh lebih unggul dari dia saat ini, tetapi dia tidak berkecil hati oleh Anda sedikit pun, malah ada semangat juang yang membara di matanya. Selama kamu memberiku 2 tahun, aku pasti bisa melampaui lelaki tua itu. Luming berbisik. Pertempuran di langit berlanjut, dan menjadi semakin intens. Pada akhirnya, cahaya biru dan merah memenuhi seluruh langit, dan orang-orang di bawah tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi di atas. Sekitar 2 menit berlalu. Sinar cahaya biru dan merah menghilang, dan 2 sosok terbang turun dari langit. Itu adalah Mu Sheng dan Sheng Yao. Tapi sekarang, Sheng Yao terlihat sangat malu, terengah-engah seperti sapi, wajahnya agak pucat, dan masih ada bekas darah di sudut mulutnya. Mu Sheng, di sisi lain, bernafas dengan tenang, wajahnya cerah, pakaiannya rapi, dan dia baik-baik saja. Sheng Yao, aku akan mengampunimu kali ini, ayo pergi, tinggalkan bagian timur wilayah langit yang mendalam. Kata Mu Sheng. Haha, bagus, sangat bagus, Mu Sheng. Apa menurutmu kamu bisa melindungi binatang kecil ini seperti ini? Kamu sangat naif. Jika keluarga suciku ingin dia mati, dia harus mati. Teriak Sheng Yao. Sheng Yao, menurutmu istana di Tianshan milik keluarga sucimu? Istana di Tianshan diperintah oleh Kaisar Yu Huang. Kami hanya membantu Kaisar Wu Huang mengelola berbagai tempat. Keluarga sucimu cepat atau lambat akan membakar dirimu sendiri jika kamu bertindak seperti ini. Teriak Mu Sheng. Mu Sheng, keluarga suci saya setia. Anda tidak perlu menggunakan Kaisar Yu untuk menekan saya. Saya akan menyampaikan kata-kata saya di sini hari ini. Anda membantunya sekali, Anda tidak dapat membantunya untuk kedua kalinya. Menyinggung keluarga suci saya, akhir sudah hancur. Sheng Yao berkata dengan dingin, lalu menatap Luming, dan berkata dengan dingin, kamu binatang kecil, tunggu saja aku, kamu tidak akan bahagia selama beberapa hari. Orang tua, aku akan memberikan hukuman ini kepadamu. Kamu, masalah hari ini, Tuan mudaku menuliskannya. Kamu mencuci leherku dan menunggu, cepat atau lambat, Tuan mudaku akan memenggal kepalamu. Balas Luming, Gayung bersambut. Haha. Sheng Yao tertawa marah, dengan niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya, menatap Luming, dan berkata, tidak ada gunanya memiliki mulut yang tajam, tunggu aku, pergi, kembali ke keluarga suci. Dengan lambaian tangannya, Sheng Yao menuju pintu keluar istana di Tianshan. Sheng Kong dan Sheng Wei semua memandang Luming dengan kebencian, mengikuti Sheng Yao satu demi satu, dan pergi dalam sekejap. Elder, tunggu aku. Sheng Wushuang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Beraninya dia tinggal di sini, ketika Sheng Yao dan yang lainnya pergi, dia akan sengsara. Karena itu, dia pergi begitu saja bersama Sheng Yao dan yang lainnya. Bajingan kecil ini, biarkan dia melarikan diri lagi. Tuan istana Guntur diam-diam membenci, memindahkan tubuhnya, dan pergi dari sini. Kekacauan berakhir dengan kedatangan Mu Sheng. Junior Luming,
Beri penghormatan kepada Tuan Istana. Terima kasih telah menyelamatkanku. Luming mendatangi Museng, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Pikiran berubah dengan cepat di hati saya. Museng, juga bermargamu, punya hubungan dengan Mulan? Museng menunjukkan senyum lembut, dan berkata, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ini adalah bagian timur dari wilayah langit yang mendalam, dan kamu adalah penjaga kaisar di bawahku, jadi aku harus membantumu. Pada saat ini, Fengzi Master Istana Api, dan Master Istana Emas juga melaju ke depan. Luming, kamu baik-baik saja? Tuan Istana Angin bertanya dengan cemas. Terima kasih, Tuan Feng, atas perhatian Anda. Ini hanya luka kecil, tapi tidak serius, kata Luming. Itu bagus. Para penguasa Istana Angin menghela nafas lega. Luming, pil Wanling ini sangat baik untuk penyembuhan. Ambillah dan kembali untuk menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Juga, kamu perlu meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Kurasa orang-orang dari keluarga suci tidak akan melepaskannya. Museng melihat Luming, katanya. Terima kasih, Tuan Istana. Luming tidak menolak, mengambil ramuan itu, membungkuk dan memberi hormat, lalu berbalik dan kembali ke Dongtian Bieyuan. Ayo semua kembali berlatih. Museng melambai sedikit. Semua penonton itu bubar. Pada akhirnya, hanya Museng yang tersisa. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah putih muncul entah dari mana dan muncul di samping Museng. Jika Luming ada di sini, dia pasti bisa mengenali pemuda ini. Musyuanlah yang datang untuk mengingatkan Luming saat pertama kali bergabung dengan Istana Kaisar Tianshan dan menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap tantangan dari orang lain. Paman ke-6. Musyuan memberi hormat di samping Museng. Museng memandang Dongtian Bieyuan, mengerutkan kening, menghela nafas sebentar, dan berkata, hanya ada begitu banyak yang bisa kita lakukan untuk membantu gadis itu. Selebihnya terserah mereka. Paman ke-6, jangan terlalu khawatir. Saya melihat Luming, yang bakatnya sangat menakutkan, dan dalam beberapa tahun, dia mungkin tidak dapat bersaing dengan Sheng Xingchen, kata Musyuan. Saya khawatir, saya tidak akan bisa menunggu beberapa tahun. Museng menghela nafas. Musyuan diam dan tidak berbicara. Lupakan saja, itu tergantung pada keberuntungan mereka, ayo pergi. Museng menghela nafas, dan meninggalkan tempat itu bersama Musyuan. Luming masuk ke Dongtian Bieyuan, duduk bersila, mengeluarkan ramuan yang diberikan Museng padanya, dan menelannya. Begitu ramuan itu tertelan, itu berubah menjadi cairan kristal, meluncur ke tenggorokan, dan kemudian berubah menjadi untaian energi hangat, yang menyebar ke seluruh tubuh Luming. Tubuh Luming yang terluka pulih dengan cepat, dan tulang yang retak juga sembuh dengan cepat. Sungguh obat mujarab penyembuhan yang misterius. Obat mujarab penyembuhan ini mungkin adalah obat mujarab kelas 5 kelas atas. Jantung Luming berdetak kencang. Setelah itu, dia mengoperasikan Shanlong Senjue, dikombinasikan dengan kekuatan obat dari obat mujarab, dan mulai memperbaiki tubuh yang terluka. Cedera Luming pulih dengan cepat. Sehari kemudian, cedera Luming telah sembuh. Luming mandi cepat di sungai di halaman, dan membersihkan koreng darah di tubuhnya, memperlihatkan kulitnya yang berwarna perunggu. Kemudian, Luming berganti menjadi jubah hitam, terlihat energik. Keluarga suci, apa alasannya? Kamu tiba-tiba membuat masalah untukku dan membawaku ke area pusat. Apakah karena aku mengalahkan Sheng Wushuang? Luming duduk bersila, berpikir sendiri. Kejadian ini agak aneh. Jika karena keluhan dengan Sheng Wushuang, keluarga suci tidak akan membuat langkah besar, bahkan Raja Puncak pun diberangkatkan, bagaimana mungkin? Luming sedikit bingung tentang masalah ini. Lupakan saja, jika kamu tidak bisa mengetahuinya, jangan pikirkan itu. Sekarang, terus perbaiki kristal roh dan tingkatkan kultivasimu. Luming terus mengeluarkan 10.000 kristal roh berkualitas tinggi, meledakkannya, dan mulai melahap energi spiritual dalam kristal roh berkualitas tinggi untuk meningkatkan kultivasinya Si Wei. Segera, 10.000 kristal roh kelas atas dimakan, dan 10.000 keping lainnya dikeluarkan untuk terus dimakan.
Setelah melahap 30.000 yuan berturut-turut, tingkat kultivasi Luming berhasil menembus ke puncak tingkat pertama Marshall King. Bab 502 Pencerahan Pohon Kuno. Termasuk 10.000 kristal roh berkualitas tinggi yang terbuang karena diganggu oleh Sheng Kong, Luming menghabiskan total 70.000 kristal roh berkualitas tinggi untuk meningkatkan kultivasinya dari tahap tengah tingkat pertama Raja Seni Bela Diri ke puncak. Tingkat pertama Raja Seni Bela Diri. Di tangan Luming, masih tersisa 80.000 kristal roh berkualitas tinggi. Sekarang, mulailah menyerang tingkat kedua Raja Bela Diri. Dengan lambaian tangannya, deretan kristal roh berkualitas tinggi lainnya muncul di udara. Kali ini, Luming mengeluarkan 20.000 kristal roh berkualitas tinggi sekaligus. Menabrak! Menabrak! Potongan-potongan kristal roh berkualitas tinggi meledak seperti kembang api, dipenuhi dengan aura yang sangat kaya, dan semuanya ditelan oleh darah Jiulong. Energi agung berubah menjadi energi sejati yang bergulir, dan Luming mulai menyerang Raja Bela Diri tingkat kedua. Tidak lama kemudian, semua 20.000 kristal roh kelas atas disempurnakan, dan Luming mengeluarkan 20.000 lagi. Ayo, ayo, selangkah lagi, kita akan bisa menembus tingkat kedua Marshall King. Kali ini, dengan lambaian tangannya, Luming langsung mengeluarkan 30.000 kristal roh kelas atas. 30.000 kristal roh kelas atas, dengan energi yang sangat menakutkan, mulai menyerbu menuju tingkat kedua Marshall King. Setengah hari kemudian, boom! Dengan raungan, aura di tubuh Luming meningkat beberapa kali, dan level kedua Raja Bela Diri menerobos. Ini adalah kekuatan energi sejati yang sangat kuat. Dibandingkan dengan Raja Seni Bela Diri tingkat pertama, itu telah meningkat 3 kali lipat. Luming merasakan energi sejati yang perkasa di tubuhnya, berpikir di dalam hatinya. Tak heran, jarak antara setiap level Marshall King Realm sangat besar. Sekarang, aku hanya memiliki 10.000 kristal roh berkualitas tinggi yang tersisa. Biayanya sangat tinggi, Luming menghela nafas. Tentu saja, ini hanya dia, dan kultivasi orang lain sama sekali tidak membutuhkan begitu banyak kristal roh berkualitas tinggi. Selain itu juga karena konsep artistik Luming tentang guntur telah mencapai tingkat pertama, sehingga ia dapat menerobos dengan tidak hati-hati. Orang biasa perlu bekerja keras untuk memahami konsepsi artistik langit dan bumi, dan satu langkah maju dalam konsepsi artistik langit dan bumi hanya dapat meningkatkan satu langkah dalam kultivasi tidak seperti Luming. Konsepsi artistik langit dan bumi telah ditingkatkan begitu banyak sekaligus. Akan sangat bagus jika saya memiliki cukup kristal roh berkualitas tinggi. Basis kultivasi saya dapat dinaikkan hingga tingkat keempat Raja Bela Diri, dan menjadi Raja Siaeng. Luming berpikir pada dirinya sendiri. Tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Untuk promosi Wang tingkat pertama, dibutuhkan begitu banyak kristal roh berkualitas tinggi. Untuk Wang tingkat kedua, dan promosi Wang tingkat ketiga, jumlah kristal roh berkualitas tinggi yang dibutuhkan harus mencapai angka yang mengerikan. Tampaknya kita perlu menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya di masa depan. Juga, Dandan ini telah diam sejak terakhir kali dia memakan kesengsaraan surgawi. Aku tidak tahu apa yang terjadi, Dandan tergantung di antara rambut, dia melihat lebih dekat. Jika bukan karena kilau kristal pada kulit telur, dan vitalitas yang meresap dari dalam telur batu, Luming akan benar-benar takut ada yang tidak beres. Bagaimanapun, itu mengalami bencana. Hah! Pada saat ini, ekspresi Luming berubah, lalu dia melambaikan tangannya, dan sebuah kotak batu giok muncul di tanah. Di dalam kotak batu giok, ada 2 cabang mati yang hitam pekat. Ada juga setengah kotak mata air. Dulu ada sekotak pegas bening ini, tapi sekarang hanya tersisa setengah kotak. Adapun 2 cabang mati hitam pekat yang direndam dalam mata air yang jernih, salah satunya benar-benar menumbuhkan kuncup di salah satu ujungnya. Ya, salah satu dahan yang mati benar-benar menjadi hidup, dan sebuah kuncup tumbuh. Pada kuncup itu ada sedikit kilau, membuat kuncup itu terlihat jernih. Tapi yang paling mengejutkan Luming adalah ada aura mistis yang memancar dari kuncup ini. Di bawah aura ini, pikiran Luming luar biasa halus, melepaskan segalanya dan berada di dunia di jalan raya.
Di masa lalu, beberapa bagian seni bela diri yang tidak dapat dipahami sangat cepat. Netizen tolong ingatkan, harap perhatikan bagian mata lainnya saat membaca untuk waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah, dia baru saja mengetahuinya. Pencerahan, dalam keadaan ini, Lu Ming tampaknya mencerahkan. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Apa asal-usul cabang mati ini? Itu hanya kuncup, tetapi dapat membantu orang menyadari tahu. Lu Ming terkejut. Sekarang, pahami konsep artistik langit dan bumi dan lihatlah. Segera, Lu Ming menutup matanya dan mulai memahami konsep artistik angin. Segera, Lu Ming merasa bahwa perasaannya terhadap konsep artistik angin sangat jelas, dan kecepatan pemahamannya setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ya Tuhan, ini luar biasa. Lu Ming menatap kuncup itu. Pada saat ini, Lu Ming melihat ada garis-garis aneh pada kuncupnya, yang tampak seperti naga asli, burung phoenix, unicorn, dan binatang purba lainnya. Sangat misterius. Di dunia ini dikatakan bahwa pada zaman kuno, ada sejenis akar spiritual langit dan bumi yang disebut akar spiritual pencerahan. Akar spiritual semacam ini akan tumbuh menjadi pohon spiritual dengan berbagai bentuk. Pohon spiritual semacam ini memiliki nama kolektif yang disebut pohon pencerahan kuno menurut legenda. Pada zaman kuno, orang yang paling kuat di dunia akan menanam pohon pencerahan kuno di samping mereka untuk membantu mereka berkultivasi. Mungkinkah cabang mati ini jatuh dari pohon-pohon pencerahan kuno tertentu? Lu Ming tiba-tiba teringat sebuah legenda. Memikirkan legenda ini, hati Lu Ming menjadi sangat panas. Itu tidak mungkin benar, kan? Jika itu benar, maka aku akan mempostingnya. Lu Ming tidak percaya. Lagi pula, pohon pencerahan kuno terlalu sedikit. Di zaman kuno, hanya yang terkuat di dunia yang bisa mengendalikan satu pohon. Dan pembangkit tenaga listrik semacam itu, masing-masing dari mereka sangat kuat. Dan kaisar bela diri saat ini, di depan pembangkit tenaga listrik itu, seperti semut. Rahasia, kamu harus merahasiakannya. Tidak peduli apakah itu benar atau tidak, kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Jika tidak, aku pasti akan mati. Lu Ming tahu betul di dalam hatinya bahwa jika bagian ini benar-benar pohon kuno pencerahan, seluruh dewa akan dihancurkan, akan ada kerusuhan di daratan, pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri itu benar-benar akan berhenti dengan segala cara untuk merebut pohon pencerahan kuno. Sekarang, hanya satu kuncup yang tumbuh, yang dapat meningkatkan kecepatan pemahaman Lu Ming 10 kali lipat. Bagaimana jika 2 kuncup tumbuh, 3 kuncup, atau bahkan lebih? Berapa banyak itu akan membantu Lu Ming? Segera, Lu Ming dengan cepat memasukkan kotak giok ke kuil tertinggi, dan kemudian dia juga memasuki kuil tertinggi. Apakah itu benar-benar pohon pencerahan kuno atau tidak? Itu adalah fakta bahwa itu dapat meningkatkan kecepatan pemahaman 10 kali lipat. Ini saja sudah sangat berharga. Haha, biarkan saja. Lu Ming sangat gembira. Setelah itu, Lu Ming mulai memahami berbagai seni bela diri lagi. Benar saja, di bawah selubung aura misterius dari tunas yang lembut, pikiran Lu Ming sangat jernih. Apakah dia memahami seni bela diri atau memahami konsepsi artistik langit dan bumi? Kecepatannya meningkat sekitar 10 kali lipat. Latihan, mulai berlatih. Lu Ming meletakkan kotak batu giok di sampingnya, dan mulai memahami konsep artistik Qi Feng. Dia berencana untuk terlebih dahulu memadatkan konsep artistik angin menjadi rune konsepsi artistik. Dalam hal serangan, dia untuk sementara memiliki konsepsi artistik tentang guntur. Selama dia memadatkan konsepsi artistik angin menjadi rune konsepsi artistik, kecepatannya akan sangat meningkat. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu, dan pemahaman Lu Ming tentang konsep artistik angin telah meningkat pesat, yang sama dengan hasil pemahaman sebulan sebelumnya. Tapi Lu Ming masih merasa lamban. Jika pohon pencerahan kuno ini digunakan di istana pencerahan untuk mencocokkan konsep artistik itu, bukankah kecepatan pemahaman akan lebih cepat? Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Terlepas dari apakah ini benar-benar pohon pencerahan kuno, Lu Ming langsung menyebutnya pohon pencerahan kuno, tanpa alasan lain, kedengarannya keren. Begitu dia memikirkannya,
Luming segera berangkat dan menuju ke Istana Pencerahan, bab 503 Rune Konsepsi Artistik Kedua. Istana Pencerahan, 100 kristal roh berkualitas tinggi setiap hari. Luming memesan langsung selama 2 bulan, dan menghabiskan 6.000 kristal roh berkualitas tinggi. Setelah memasuki Istana Pencerahan, langit dan bumi berfluktuasi, dan akhirnya, 3 konsep artistik angin, api, dan guntur muncul, yang sangat jelas. Luming mengeluarkan pohon pencerahan kuno dan meletakkannya di depannya, lalu mengesampingkan 2 konsepsi artistik api dan guntur, dan berkonsentrasi untuk memahami konsepsi artistik angin. Setelah beberapa saat, Luming membuka matanya, dan ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Benar saja, pohon pencerahan kuno dapat menerapkan efek konsepsi artistik di sini, membuat Luming memahami lebih cepat, setidaknya 30 kali lebih cepat dari sebelumnya. 30 kali, artinya, Luming memahami 1 hari sekarang, yang setara dengan memahami 1 bulan sebelumnya. Betapa menakjubkannya bahwa 1 hari setara dengan 1 bulan? Segera, Luming berpacu dengan waktu untuk memahami. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, pemahaman Luming tentang konsep artistik angin meningkat pesat. 1 bulan kemudian, itu setara dengan 2,5 tahun latihan Luming sebelumnya. Selama 2,5 tahun, saya telah memahami konsepsi artistik angin, dan akhirnya memahami konsepsi artistik angin sejauh dapat memadatkan konsepsi artistik rune. Mulai, kumpulkan rune konsepsi artistik. Mata Luming berkilat. Bersenandung. Konsep artistik angin meresap, dan kemudian benar-benar menyatu, dan mulai mengembun di lautan kesadaran Luming. 2 jam kemudian, rune Qian sepanjang 1 inci berhasil dipadatkan. Kali ini, tidak ada malapetaka seperti malapetaka, dan cuacanya tenang. Dengan cara ini, rune konsepsi artistik kedua Luming berhasil dipadatkan. Sangat keren. Sangat keren untuk memahaminya di sini. Jika saya memiliki cukup kristal roh berkualitas tinggi dan berlatih dalam pengasingan di sini selama beberapa tahun, dapatkah saya langsung memahami konsepsi artistik tertentu ke tingkat kesempurnaan pertama? Luming diam-diam mendesah. Namun, itu masih terlalu lambat. Aku tidak punya banyak waktu. Sudah lebih dari 1,5 tahun, hampir 2 tahun, sebelum tenggat waktu 10 tahun. Bahkan dengan kecepatan ini, ketika tenggat waktu 10 tahun berakhir, saya tidak akan bisa melawan kekuatan Kaisar Yi Wuhuang. Harus lebih cepat, pohon pencerahan kuno, semakin banyak daun tumbuh, semakin kuat fungsinya membantu orang memahami Tao. Tampaknya di masa depan, kita perlu menemukan lebih banyak cairan spiritual yang dapat mengolah rumput spiritual jenis harta karun, untuk mempercepat pertumbuhan pohon pencerahan kuno. Berbagai pemikiran muncul di benak Luming. Menggelengkan kepalanya, Luming untuk sementara menekan pikiran ini dan terus memahami. Kali ini, ia mulai memahami konsep artistik api. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 hari berlalu, dan konsep artistik Luming tentang api juga mulai meningkat pesat. Pada hari ini, ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Ini untuk mengirimku keluar, apa yang terjadi? Waktunya belum tiba, dan masih beberapa hari lagi. Luming melambaikan tangannya dan menyingkirkan pohon seni bela diri kuno, penuh keraguan. Bersenandung. Setelah selusin napas, ruang bergetar, dan sosok Luming langsung menghilang, dan saat berikutnya, dia muncul di luar Istana Pencerahan. Luming, utusan dari Istana Cabang Tianshuan telah tiba dan ada sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepadamu, jadi aku hanya bisa membiarkanmu keluar lebih awal. Kamu masih memiliki 6 hari, dan 600 kristal roh berkualitas tinggi akan dikembalikan kepadamu. Istana Pencerahan salah satu tetua penjaga melambaikan tangannya, dan 600 kristal roh berkualitas tinggi terbang menuju Luming. Luming mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tapi hatinya penuh keraguan. Utusan dari Istana Tianshuan. Luming mengerutkan kening. Istana Cabang Tianshuan adalah markas besar dan inti dari Istana Kaisar Tianshan di domain Tianshuan. Menurut legenda, pada masa-masa awal, hanya ada 1 istana cabang dari Istana Kaisar Tianshan di domain besar, seperti domain langit yang mendalam, dan hanya 1 istana cabang yang didirikan di tengah domain langit yang mendalam, tempat paling makmur.
Belakangan, karena wilayah domain yang luas, beberapa subrumah kecil didirikan di berbagai pihak. Tian Xuanyu, hanya netizen tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca untuk waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah di 4 arah tenggara, utara dan barat, sebuah istana cabang kecil telah didirikan untuk membantu mengelola 4 arah. Namun, inti sebenarnya masih ada di istana Tianxuan. 4 divisi istana harus mematuhi perintah divisi Tianxuan. Sekarang, cabang Tianxuan benar-benar mengirim utusan untuk mencarikannya sesuatu yang penting? Mungkinkah itu keluarga suci? Lu Ming memikirkannya, dan memikirkan keluarga suci. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Keluarga suci, apakah Anda akhirnya akan melakukan sesuatu? Saya ingin melihat metode apa yang akan Anda gunakan. Sebuah ujung tajam melintas di mata Lu Ming. Desir. Pada saat ini, sesosok datang dengan cepat dari kejauhan dan muncul di depan Lu Ming. Lu Ming, kamu akhirnya keluar dari bea cukai, sekarang pergi ke aula misi, ada misimu. Orang yang datang adalah seorang diaken paruh baya di aula misi, dan berkata saat ini. Senior, saya tidak tahu apa tugasnya, jadi saya sangat ingin membiarkan junior meninggalkan bea cukai lebih awal. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan berkata. Hei! Lu Ming, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Beberapa bulan yang lalu, Sekte Celestial Corps secara agresif menyerbu Profound Sky Territory. Di bagian tengah Profound Sky Territory, mereka telah bertarung melawan Profound Sky Division Palace berkali-kali dan menderita kerugian besar. Kali ini, Istana Cabang Tianxuan mengeluarkan perintah mobilisasi ke Istana Cabang Xifang untuk memindahkan beberapa penjaga kaisar ke wilayah pusat untuk mendapat dukungan, dan kali ini, nama Anda disebutkan dalam transfer daftar. Diaken Parubaya memiliki kesan yang baik tentang Lu Ming, dan detailnya menjelaskannya kepada Lu Ming. Kamu menentukan namaku? Mata Lu Ming berkilat. Menurut akal sehat, untuk tugas transfer semacam ini, Istana Cabang Tianxuan hanya perlu memberitahu Istana Cabang Timur nomor tertentu, jumlah master, dan biarkan Istana Cabang Timur mengaturnya sendiri. Nama? Ini jelas disengaja. Lu Ming yakin bahwa ini pasti pekerjaan keluarga suci. Segera, keduanya menuju ke aula misi. Lu Ming. Di depan gerbang aula misi, Lu Ming melihat penguasa Istana Angin. Hall Master. Diaken Parubaya memberi hormat kepada Master of the Wind Palace. Penguasa Istana Angin mengangguk dan berkata, kamu masuk dulu, ada yang ingin aku katakan kepada Lu Ming. Ya. Diaken Parubaya itu memberi hormat, lalu berjalan ke aula misi. Lu Ming, kamu pasti sudah mengerti garis besar masalah ini, kata penguasa Istana Angin. Mungkin sudah jelas. Lu Ming mengangguk. Kali ini, kamu harus berhati-hati. Istana Cabang Tianxuan memanggilmu untuk pergi bersama. Ini jelas merupakan tipuan keluarga suci. Selain itu, keluarga suci mendukung Istana Cabang Tianxuan dan memusnahkan sekte mayat Tian. Tuhan, kamu tidak bisa menolak. Adapun bagian tengah, kekuatan keluarga suci sangat kuat. Mereka hanya ingin memanggil Anda ke bagian tengah, dan kemudian mereka dapat melakukan apapun yang mereka ingin berurusan dengan Anda, jalan. Mereka tidak akan membiarkan beberapa tokoh senior membunuhku secara langsung? Lu Ming bertanya. Tentu saja tidak. Meskipun keluarga suci kuat, mereka masih memiliki keraguan-raguan, tetapi generasi muda tidak memiliki keraguan-raguan seperti itu. Apalagi jika ada persekongkolan, tidak mungkin untuk dicegah. Istana Angin. Lu Ming mengangguk, orang-orang dari generasi yang lebih tua tidak akan langsung mengambil tindakan, tetapi akan jauh lebih mudah bagi generasi yang lebih muda sendirian. Segera, Lu Ming berterima kasih kepada penguasa Istana Angin. Master of the Palace of Wind mendesak Lu Ming untuk berhati-hati ketika dia datang ke area pusat, dan juga untuk tidak menonjolkan diri. Lu Ming secara alami mengangguk setuju, dan kemudian berjalan ke aula misi, bab 504 menuju ke tengah. Diakon Parubaya membawa Lu Ming melalui prosedur tugas. Lu Ming, besok pagi-pagi sekali, kamu datang ke aula misi untuk bergabung dengan orang lain untuk membentuk tim pendukung pertama dan pergi ke Istana Cabang Tianxuan.
Setelah itu, akan ada beberapa kelompok orang pergi ke istana cabang Tianshuan, kata dia Ken Paruhbaya. Oke. Lu Ming mengangguk, lalu meninggalkan aula misi dan kembali ke Dong Tian Bieyuan. Duduk bersila di halaman, pikiran Lu Ming berpacu. Sub istana Tianshuan, keluarga suci, kakak senior Mulan juga harus berada di sub istana Tianshuan. Well, sub istana Tianshuan, bahkan jika itu adalah Danau Naga dan Sarang Harimau, aku, Lu Ming, harus membobolnya itu. Segera, Lu Ming terus memahami konsep artistik api. Setelah periode pemahaman ini, konsepsi artistik tentang api hampir mencapai tingkat pemadatan konsepsi artistik rune. Selama konsepsi artistik tentang api memadatkan konsepsi artistik rune, maka 3 konsep artistik angin, api, guntur semua dapat mencapai tingkat rune konsepsi artistik, Lu Ming kekuatan tempur pasti akan sangat meningkat. Selain itu, juga dimungkinkan untuk mengolah tingkat keempat dari Trinitas Dewa Naga. Di samping sebuah danau kecil, Mu Sheng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mu Xiwan berdiri di sampingnya. Paman ke-6, keluarga suci sangat cepat. Mereka benar-benar menggunakan trik ini untuk merekrut Lu Ming ke istana Tianshuan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Mu Xiwan. Langkah keluarga suci benar-benar brilian. Bahkan aku tidak bisa menolaknya. Ketika Lu Ming tiba di istana cabang Tianshuan, dia pasti masuk ke kolam naga dan sarang harimau. Mu Sheng menghela nafas sedikit. Bagaimana dengan ini, Xiu Yuan? Kamu segera bergegas ke cabang Tianshuan, dan kamu bisa menunggu kesempatan untuk menjaga Lu Ming. Mu Sheng melanjutkan. Oke, aku akan segera pergi. Mu Xiwan mengangguk, dan kemudian sosoknya melintas, tanpa meninggalkan jejak. Di Hall of Thunder, pemilik Hall of Thunder tertawa terbahak-bahak, sangat riang. Haha, Lu Ming, ketika kamu sampai di istana Tianshuan, apakah kamu masih hidup? Aku akan menunggu di sini untuk kabar baik MU. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan paginya, Lu Ming datang ke aula misi. Di aula misi, beberapa orang sudah berkumpul, dan Lu Ming melirik. Di antara orang-orang ini, ada pria dan wanita, tua dan muda, tetapi semuanya adalah pejuang di alam Martial King. Ada beberapa di antaranya, auranya menakutkan dan kuat, tak terduga. Raja Xiaeng. Orang-orang itu pastilah Raja Xiaeng. Jumlah orang masih meningkat perlahan. 10 menit kemudian, tepat ada 50 orang di aula misi, termasuk Lu Ming. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk ke aula misi. Tuan Istana. Lihat Tuan Istana. Semua orang memberi hormat satu demi satu. Orang tua ini tidak lain adalah Mu Sheng, penguasa bagian timur dari Province Sky Territory. Mu Sheng menunjukkan senyum lembut, mengalihkan pandangannya, berhenti terutama pada Lu Ming, dan berkata, oke, sekarang gelombang pertama dari 50 orang yang pergi ke istana cabang Tianshuan semuanya telah tiba, kamu segera pergi, ingat tetap. Di proses membunuh musuh, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk melindungi keselamatan Anda sendiri. Orang tua itu ada di sini, menunggu Anda kembali, yang terbaik untuk membunuh musuh dan melakukan perbuatan baik. Kekuatan ilahi. Jawab semua orang. Oke, ayo pergi. Mu Sheng melambaikan tangannya. Segera, Lu Ming dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Mu Sheng dan berangkat ke istana Tianshuan. Istana cabang langit yang mendalam terletak di tengah wilayah langit yang mendalam, dengan wilayah tak terbatas, 10 kali lipat dari bagian timur wilayah langit yang mendalam, dan aura langit dan bumi sangat kaya. Orang jenius muncul dalam jumlah besar, dan yang kuat seperti awan. Di sana, adalah inti dari Province Sky Domain. Di sana, tidak diragukan lagi bahwa istana di Tianshan akan menjadi raksasa yang mengendalikan segalanya, dan ada juga beberapa kekuatan kecil yang melekat pada istana di Tianshan. Dan di istana Kaisar Tianshan, ada 2 keluarga besar yang mengendalikan segalanya. Salah satunya adalah keluarga kudus. Netizen tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca dalam waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah, keluarga suci memiliki warisan yang sangat panjang, bahkan sebelum istana Kaisar Tianshan muncul,
Keluarga suci sudah ada, dan itu adalah penguasa yang layak dari langit yang mendalam domain. Dan kepala keluarga lainnya adalah keluarga Mu. Hari ini, pemilik istana Swanfen adalah kepala keluarga Mu. Keluarga Mu bisa dikatakan sebagai keluarga baru di Profound Sky Territory, yang telah meningkat kurang dari 100 tahun, tetapi kekuatannya sangat kuat. Kedua keluarga besar itu berdiri di puncak Profound Sky Domain. Bagian timur Profound Sky Territory sangat jauh dari Profound Sky Branch Palace. Bahkan jika semua orang adalah martial artist di Martial King Realm, butuh waktu sebulan untuk mencapai Profound Sky Branch Palace. Semua orang terbang seperti kilat, menuju istana Tianshuan. Di antara mereka, beberapa orang memiliki otak yang lebih baik, dan mereka juga menduga bahwa alasan mengapa Luming direkrut ke istana cabang Tianshuan mungkin terkait dengan keluarga suci, dan mereka jauh dari Luming. Luming tidak peduli untuk memperhatikan, dan bergegas pergi. Setiap 3 hari di jalan, setiap orang akan berhenti untuk beristirahat dan memulihkan energi mereka yang sebenarnya. Segera, setengah bulan berlalu, dan semua orang telah meninggalkan bagian timur wilayah langit yang mendalam dan memasuki bagian tengah, tetapi masih ada jalan panjang untuk sampai ke istana cabang langit yang mendalam. Malam itu, semua orang berhenti di sebuah lembah. Seseorang menyalakan api unggun, menangkap monster, dan mulai memanggang daging. Luming sendirian di samping, dan dia juga menyalakan api unggun, lalu bergegas ke gunung besar, dan membawa kembali seekor domba bertanduk yang kuat. Setelah beberapa saat setelah membersihkan domba bertanduk itu, dia juga mulai memanggang. Segera, aromanya tajam. Daging domba bertanduk menjadi mengkilap dan berminyak. Luming mengeluarkan sebotol anggur dan makan serta minum sendirian. Haha, anggur yang enak, anggur yang sangat enak, kakak Lu, bolehkah aku, Lao Zuang, datang dan menikmati anggur dan daging juga? Seorang pria jangkung dan kekar dengan tangan yang kuat datang ke api unggun dan menyeringai. Tentu saja, tolong. Luming berkata sambil tersenyum. Nama pria besar itu adalah Zhuang Hong, dan kekuatannya sangat kuat. Dia adalah salah satu dari 3 raja sukses kecil di antara Luming dan usianya yang 50 tahun. Sepanjang jalan, dia dan Luming hanya akan berbicara sesekali. Zhuang Hong menyeringai, duduk, tanpa basa-basi merobek kaki domba bertanduk, dan memakannya gemuk tapi tidak berminyak. Dagingnya dipanggang oleh begitu banyak orang. Favoritku adalah milik kakak Mulu. Mulut Zhuang Hong penuh dengan minyak, dan dia memuji dengan keras. Luming tersenyum, melambaikan tangannya, dan sebotol anggur berkualitas muncul dan melemparkannya ke Zhuang Hong. Zhuang Hong mengambilnya, menepuk tutup altar, mengambilnya meneguk banyak, dan memuji, anggur yang enak, anggur yang sangat enak. Tolong. Luming tersenyum, dan mulai makan dan minum sendiri, memarahimu saat kamu mau. Ini adalah pejuang sejati. Pria sejati, aku mengagumi Lao Zuang, ayo, aku bersulang untukmu. Teriak Zhuang Hong sambil makan. Luming menyentuh Zhuang Hong, mengangkat toples anggur dan meneguknya. Kakak Lu, aku optimis tentangmu. Dengan bakatmu, pada waktunya, kamu pasti akan bisa mengalahkan para jenius di keluarga suci yang menganggap mereka lebih unggul. Teriak Zhuang Hong lagi. Pada saat ini, Luming mengerutkan kening dan wajahnya sedikit berubah. Baunya seperti darah. Luming berbisik. Zhuang Hong terkejut, dan berkata dengan sedikit keraguan, Kakak Lu, setelah membunuh begitu banyak monster barusan, secara alami akan ada bau darah. Itu bukan bau darah monster, tapi manusia. Luming mengerutkan kening. Darah 9 naga telah menelan banyak darah manusia dan monster, sehingga Luming dapat dengan mudah membedakan perbedaan bau darah antara manusia dan monster. Ah! Tiba-tiba, terdengar jeritan melengking dari pegunungan dan hutan yang jauh. Bab 505 Penyergapan Sekte Mayat Surgawi. Wajah semua orang berubah. Itu suara Zuokyu. Dia baru saja pergi berburu monster. Apa yang terjadi? Bahaya apa yang dia temui? Teriak seseorang. Ah! Pada saat ini, jeritan lain keluar. Itu Zhao Er, dia juga berburu monster. Seru seseorang. Pergi dan lihat.
Seseorang berteriak, dan kemudian 7 atau 8 suara terbang ke arah itu. Mereka berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah. Tapi itu malam, menghalangi garis pandang, mereka tampaknya tidak dapat melihat dengan jelas, dan kemudian terbang ke bawah. Saat berikutnya, jeritan berlanjut. Setelah hanya beberapa napas, tidak ada suara di sana. 7 atau 8 orang kuat di ranah Raja Bela Diri menghilang begitu tiba-tiba. Ada musuh, berkumpul bersama. Cepat, jangan dikalahkan oleh semua orang. Beberapa raungan keluar, dan itu adalah 2 Raja Siaeng lainnya. Luming dan Zhuang Hong juga berkumpul menuju kerumunan. Lebih dari 40 orang berkumpul bersama. Ada apa? 8 Raja Bela Diri ditangani begitu cepat. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh. Gemerisik. Saat ini, semua orang mendengar suara gemerisik, terutama di tengah malam di pegunungan dan hutan. Apa? Semua orang berkonsentrasi, menatap dengan mata terbelalak, dan melihat sekeliling. Tidak, itu di bawah kakimu. Luming tiba-tiba berteriak. Apa? Yang lainnya terkejut. Menabrak. Tiba-tiba, di bawah kaki penjaga ilahi di Tian, cakar binatang hitam terentang dan meraih salah satu kaki penjaga ilahi di Tian. Apa? Teriak di Tian Shenwei ngeri. Dia memiliki basis kultivasi Raja Wu tingkat pertama, dan pada saat ini, dia pecah dengan seluruh kekuatannya, dan menebas cakar binatang itu. Tapi pemandangan yang mencengangkan terjadi, ketika pedang itu dipotong di cakar binatang itu, pedang itu sepertinya dipotong di atas semacam baja keras yang tak tertandingi, membuat suara emas dan besi berbenturan. Tidak bisa dipotong. Mengaum. Dari tanah, terdengar raungan binatang buas, dan dengan tarikan cakar binatang itu, salah satu kaki penjaga ilahi di Tian itu robek. Penjaga ilahi di Tian menjerit melengking dan jatuh ke tanah. Saat berikutnya, cakar binatang lain menjulur dan mencengkeram kepala pemuda itu, dan teriakan penjaga ilahi di Tian berhenti tiba-tiba. Semua ini terjadi antara kilat dan batu api. Setelah semua orang bereaksi, di Tian Shenwei sudah mati. Monster apa? Mati! Di samping, beberapa penjaga kaisar berteriak, menyerang monster itu dengan kasar. Ledakan! Ada beberapa raungan, dan sebuah lubang besar meledak dari tempat itu, tetapi tidak ada jejak monster itu. Ah! Tiba-tiba, ada jeritan lain dari arah lain, dan penjaga ilahi di Tian tingkat pertama Raja Wu dicengkeram sampai mati oleh cakar yang menonjol dari tanah. Monster macam apa ini? Kenapa aku tidak bisa merasakan nafas sedikit pun? Seseorang berteriak dengan ngeri. Mayat, itu adalah mayat monster, tanpa kehidupan apapun. Akhirnya, seseorang menemukan kebenarannya. Mayat monster. Semua orang terkejut. Sig. Tiba-tiba, terdengar suara menusuk yang tajam, dan bayangan hitam melesat ke arah mereka ke segala arah. Billy Arrow bahkan lebih cepat. Hati-hati! Raungan nyaring terdengar, dan semua orang meledak dengan energi primordial yang kuat, dan semua jenis sinar cahaya memenuhi tubuh mereka, dan sinar cahaya meledak dengan keras. Ledakan! Ledakan! Raungan terdengar, dan bayangan hitam itu diledakkan kembali. Itu dia. Luming memfokuskan matanya, dan dia melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam itu sebenarnya adalah rantai besi hitam. Itu adalah anggota dari sekte mayat surgawi. Netizen tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca dalam waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah, teriak Luming. Apa? Orang-orang dari sekte Celestial Corps? Bagaimana sekte Celestial Corps tahu bahwa kita ada di sini? Seseorang berteriak tak percaya. Meskipun bukan rahasia bahwa mereka berangkat, mereka adalah rute pertama yang harus ditempuh, tetapi itu sangat rahasia, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Bagaimana sekte Celestial Corps menemukan mereka? Apakah ini suatu kebetulan? Dukun, aku tidak menyangka orang-orang dari bagian timur Profound Sky Territory mengenali kita begitu cepat. Benar-benar tidak terduga. Suara dingin datang dari pegunungan dan hutan yang jauh. Panggilan. Panggilan. Segera,
Semua orang melihat peti mati terbang keluar dari pegunungan dan hutan di sekitarnya. Peti mati ini besar dan kecil, tergantung di sekitarnya, menghalangi rute pelarian mereka. Setidaknya ada ratusan dari mereka. Kakak. Peti mati ini dibuka, dan sosok-sosok keluar dari peti mati. Mayat pemurnian, yang pertama keluar adalah semua mayat pemurnian, masing-masing pucat, dan dalam pucat, ada jejak hitam. Ada rantai besi hitam melilit tubuhnya. Selain mayat pemurnian berbentuk manusia ini, sebenarnya ada mayat berbentuk binatang. Mengaum. Beberapa monster dengan tubuh hitam, mata merah, dan taring yang menonjol dari mulutnya meraung seperti macan kumbang. Namun, tidak ada nafas kehidupan di tubuhnya, dan itu juga mayat. Memurnikan mayat, selain mayat manusia, mayat monster juga bisa dimurnikan menjadi mayat pemurnian. Mayat monster yang halus disebut mayat iblis. Jelas, mayat iblis semacam inilah yang bersembunyi di bawah tanah dan baru saja membuat serangan mendadak. Segera di belakang mayat pemurnian ini adalah penjaga mayat yang mengenakan jubah hitam dan wajah pucat. Ada lebih dari 200 mayat, dan ada hampir 100 penjaga mayat. Dukun, bukan hal yang buruk bagi kita untuk menyergap di sini selama beberapa hari. Dengan 50 mayat Raja Wu, kita bisa menyempurnakannya menjadi 50 mayat yang kuat. Seorang penjaga mayat mencibir. Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa tahu bahwa kami akan lewat di sini? Bagaimana Anda bisa menyergap sebelumnya? Teriak penjaga ilahi di Tian tak percaya. Dukun, toh kamu akan mati, tidak apa-apa untuk memberitahumu, tentu saja seseorang memberitahu kami. Seorang penjaga mayat mencibir. Apa? Semua orang terkejut. Ada pengkhianat, dan beberapa pengkhianat telah merambah berita mereka ke sekte mayat surgawi. Sialan, siapa itu? Seseorang meraung. Mungkinkah keluarga suci? Pikiran Luming berubah tajam. Hal pertama yang dia curigai adalah keluarga suci. Keluarga suci tahu bahwa dia termasuk dalam kelompok orang ini dan ingin menyingkirkannya dengan bantuan sekte mayat surgawi. Tapi, apakah perlu mengambil nyawa 49 penjaga kekaisaran lainnya? Ini terlalu kejam. Dukun, matilah. Hampir 100 penjaga mayat mulai memanipulasi mayat itu. Ada lebih dari 200 mayat halus, dan aura mayat itu mengepul dari tubuh mereka, memancarkan aura yang kuat. Raja, mayat pemurnian ini semuanya adalah mayat pemurnian tingkat raja. Ada 9 dari mereka, auranya sangat kuat, dan mereka sebenarnya setingkat Raja Siaeng. Wajah semua orang berubah dengan liar. Ini adalah kekuatan yang menakutkan, ada 9 penyuling mayat tingkat Raja Siaeng, dan ada sekitar 200 penyuling mayat dari tingkat pertama hingga tingkat ketiga uang, dan hampir 100 penjaga mayat. Kekuatan gaya ini beberapa kali lipat dari Luming dan yang lainnya. Untuk menghadapi mereka, Sekte Celestial Corpse mengirim begitu banyak orang kuat. Ini harus dibunuh, Luming dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, karena tidak mungkin untuk melarikan diri dalam situasi perbedaan kekuatan seperti itu. Ekspresi Luming berubah serius. Terburu-buru, bersatu bersama, dan bergegas ke satu arah. Zhuang Hong meraung, bergegas ke barat terlebih dahulu. Cepat, cepat! Dua Raja Siang lainnya, berkoordinasi dengan Zhuang Hong, bergegas ke arah itu. Yang lain juga berkumpul untuk menyerang. Bab 506 Tragis. Aku ingin bergegas keluar, bermimpi, membunuh mereka semua, teriak seorang penjaga mayat dengan aura yang sangat kuat. Desir! Desir! Langit penuh dengan rantai besi, seperti ular hitam berbisa, menutupi kehampaan. Rantai besi hitam menusuk ke arah kerumunan seperti tombak, atau terjerat seperti tali. Kapan? 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 Serangan semua orang mengenai rantai besi dan dipantulkan satu demi satu, hanya serangan dari 3 Raja Siaeng yang menembus puluhan rantai besi. Tapi, desir! Desir! 9 penyuling mayat tingkat Raja Siaeng meraung, melambaikan tangan mereka, dan beberapa rantai besi terbang keluar dari masing-masing dari mereka, menyapu ke arah 3 Raja Siaeng.
Raungan itu terdengar, dan ketiga raja kecil yang sukses itu juga diledakkan, sehingga sulit untuk ditembus. Sial! Apa yang harus saya lakukan? Beberapa orang panik dan tidak bisa keluar. Bunuh! Penjaga mayat itu berteriak. Pemurnian mayat menjerit, dan rantai besi terbang melintasi langit, membunuh dan memotong. Seseorang berteriak, tubuhnya ditusuk oleh rantai besi, dan dibunuh di sini. Setelah beberapa tarikan napas, 4 atau 5 orang lainnya terbunuh. Terus mengisi daya. Zhuang Hong meraung, maju dengan putus asa. Tapi mereka bertiga benar-benar diblokir oleh 9 mayat pemurnian tingkat Raja Xiaeng, dan sulit bagi mereka untuk bergegas keluar. Untuk sementara, semua orang terlibat dalam pertempuran sengit, dan orang-orang terus-menerus terbunuh. Apa yang harus saya lakukan? Luming mengerutkan kening, melambaikan tombak di tangannya, terus-menerus menahan rantai besi ke segala arah. Dari tingkat ketiga Wang ke tingkat keempat Wang, itu adalah daerah aliran sungai bagi raja tingkat rendah untuk memasuki raja kecil dan sukses. Jadi jarak antara tingkat ketiga Wang dan tingkat keempat Wang bukan hanya sebuah perbedaan satu tingkat, tetapi 2 tingkat. Oleh karena itu, meskipun kultivasi Luming telah mencapai tingkat kedua Raja Bela Diri, dia sama sekali bukan lawan dari Raja Xiaeng dari tingkat keempat Raja Bela Diri. Zhuang Hong dan 3 Raja Xiaeng lainnya semuanya berada di tingkat keempat Wang, mereka tidak dapat menerobos, dan sulit bagi Luming untuk menerobos. Ah! Terdengar teriakan, 1 orang lagi tewas, dan jenazah diseret keluar dengan rantai besi. Saat ini, jumlah mereka kurang dari 30. Selain itu, Zhuang Hong dan 3 raja kecil yang sukses lainnya juga terlibat dalam pertarungan yang sengit. Dikepung oleh beberapa mayat kebal dengan level yang sama, mereka sama sekali bukan lawan, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menambahkan beberapa luka di tubuh mereka. Desir! Desir! Rantai besi itu terbang, dan seorang raja muda terjerat oleh rantai besi. Sialan, hancurkan untukku! Teriak Raja Xiaeng, ingin memotong rantai besi, tetapi setelah beberapa pemotongan berturut-turut, percikan api keluar, tetapi hanya ada celah kecil di rantai besi. Memanggil! Rantai besi menembus dadanya. Cepat kilat! Ditian Shenwei meraung keras, dan menggerakkan tubuhnya sedikit ke satu sisi dengan sekuat tenaga. Engah! Rantai besi menembus bahunya seperti tombak, dan darah berceceran di mana-mana. Hehehe, jangan berpikir untuk melawan, mati dan jadilah mayat halusku. Dari samping, terdengar tawa dingin penjaga mayat. Mimpi, sampah dari sekte mayat surgawi, kamu tidak ingin menggunakan mayatku untuk memperbaikinya, kamu pergi. Aku akan menghentikan mereka. Mata di Tian Shenwei merah, dan dia berteriak pada Zhuang Hong dan yang lainnya. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya naik dengan gila-gilaan. Sial, dia ingin meledakkan dirinya, hentikan dia! Teriak seorang penjaga di Tian. Hahaha! Di Tian Shenwei tertawa. Cepat, cepat, cepat ke sini! Zhuang Hong dan yang lainnya mengertakkan gigi, tiba-tiba mengubah arah, dan bergegas menuju sisi lain dengan panik. Ledakan! Pada saat ini, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan energi kekerasan berdampak gila ke segala arah. Di Tian Shenwei itu meledakkan dirinya, dan seorang Raja Xiaeng dengan Wang tingkat keempat meledakkan dirinya, kekuatannya tak terbayangkan. 9 mayat halus tingkat Raja Xiaeng diledakkan, sementara beberapa mayat halus tingkat rendah langsung diledakkan menjadi beberapa bagian. Sejumlah besar mayat pemurnian diblokir, Zhuang Hong dan yang lainnya sangat lega. Ledakan! Ledakan! Zhuang Hong, Raja Xiaeng lainnya, bersama dengan Luming dan penjaga kaisar yang kuat lainnya, bergabung untuk meledakkan celah besar di pengepungan pemurnian mayat. Ayo! Seru! Desir! Segera, mereka dengan panik bergegas menuju celah. Luming mengikuti Zhuang Hong dan bergegas keluar dari celah. Sial! Blokir! Blokir! Sekelompok besar penjaga mayat berteriak, rantai terlempar ke udara, dan celah itu langsung diblokir. Lebih dari selusin orang terperangkap di dalam tanpa bergegas keluar. Saat berikutnya, jeritan terdengar satu demi satu.
Tapi Luming dan yang lainnya tidak peduli, karena ada pos pemeriksaan lain di depan mereka, dan itu adalah penjaga mayat. Ingin pergi, tidak mungkin, mati. Penjaga mayat itu bergerak, aura mayat mengepul, dan semua jenis angin palem, cakar, dan pisau yang mengandung aura mayat meledak di Luming dan mereka satu demi satu. Selama penjaga mayat ini menghentikan mereka sebentar, mereka akan berada dalam bahaya, karena mayat pemurnian itu akan segera mengelilingi mereka. Ledakan! Ledakan! Zhuang Hong dan Raja Xiaeng lainnya diblokir, dan lawannya juga dua penjaga mayat tingkat Raja Xiaeng. Penjaga mayat, jika pemurnian mayat dihilangkan, kekuatan tempur akan lebih lemah dibandingkan dengan prajurit dengan level yang sama, tetapi tidak ada masalah dalam keterikatan untuk waktu yang singkat. Hei, mati, bajingan! Seorang penjaga mayat dari tingkat ketiga Wang meraih cakarnya dan meraih Luming. Kamu yang mati! Mata Luming dingin, tulang punggungnya berputar seperti naga, dan kemudian dia menikam. Pukulan ekstrim. Setelah menembus Martial King Realm, kekuatan pukulan Ji Dao sangat mengerikan. Engah! Kepala penjaga mayat itu langsung tertusuk pistol, dan dia meninggal karena kelelahan. Begitu penjaga mayat meninggal, mayat halus yang dia kendalikan berhenti di udara, tidak bergerak. Namun, ada terlalu banyak mayat pemurnian, dan tidak masalah jika beberapa mayat pemurnian berhenti. Desir. Sosok Luming melintas, dan dia akan bergegas keluar dari pengepungan. Berhenti untukku. Teriakan dingin terdengar, dan cahaya pedang penuh energi mayat menebas Luming. Luming mengayunkan tombaknya secara horizontal dan berdiri di depannya. Kapan? Kekuatan yang menakutkan melonjak ke arah Luming, tubuh Luming bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur lagi dan lagi. Seorang penjaga mayat pucat dengan pedang muncul di depan Luming. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah raja sukses kecil. Desir. Desir. Pada saat ini, di belakang, 9 penyuling mayat yang telah mencapai tingkat raja sedang bergegas menuju sisi ini. Rantai itu terbang melintasi langit, bergegas menuju sisi ini. Dan, pukul aku. Pada saat ini, Luming berteriak. Bersenandung. Dan, yang telah digantung di ujung rambutnya, sedikit terkejut, terbang dengan desir, dan menabrak wajah penjaga mayat itu. Dan sepertinya sudah mencernanya sejak terakhir kali dia memakan malapetaka itu, baru beberapa hari yang lalu dia hampir mencernanya dan bereaksi lagi. Luming menatap tajam, bertanya-tanya apa efeknya setelah Dandan mencerna kesengsaraan surgawi. Itu hanya batu, hancurkan untukku. Penjaga mayat itu mencibir, dan memotong cahaya pedang, berniat untuk menghancurkan Dan berkeping-keping. Namun, Dandan benar-benar mengabaikan lampu pedang itu, bergegas melewatinya, dan menghantam langsung ke wajah penjaga mayat itu. Menabrak. Terdengar suara menusuk gigi, bab 507, struktur benua desolate. Dandan secara akurat memukul wajah Ditian Shenwei. Ah! Ditian Shenwei berteriak dan mundur dengan gila-gilaan, Luming melihat bahwa wajah lawan sudah busuk, dan fitur wajah benar-benar berubah bentuk dan membusuk menjadi bola, hampir meledakkan seluruh kepala. Jika bukan karena vitalitas Raja Xiaeng yang sangat kuat, orang biasa pasti sudah lama meninggal karena cedera ini. Desir. Desir. Saat ini, mayat 9 Raja Xiaeng telah tiba, dan rantai besi terbang melintasi langit, dan beberapa di antaranya menyelimuti Luming. Luming, pergi, aku akan menghentikan mereka. Teriak Zhuang Hong di depan 9 mayat. Lao Zhuang, ayo pergi bersama. Teriak Luming. Ayo pergi bersama, tidak ada yang bisa lolos, pergilah, kali ini kita dikhianati, seseorang harus melarikan diri, temukan dalang di balik layar, dan balaskan dendam kita. Teriak Zhuang Hong. Ledakan. Segera, esensi sejati di tubuh Zhuang Hong mengamuk dengan keras. Ini gerakan ini lagi. Sial, minggir, dan bunuh yang lain. Sialan, minggir. Para penjaga mayat berteriak. Luming, cari tahu siapa yang ada di belakang layar dan balaskan dendam kami. Ini adalah kata-kata terakhir Zhuang Hong.
Saat dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh. Zhuang Hong meledakkan dirinya. Energi mengerikan menyapu segala arah, dan para penjaga mayat itu mundur satu demi satu. Memanggil. Dalam gelombang energi yang keras, sebuah cincin penyimpanan terbang menuju Luming. Ini adalah cincin penyimpanan Zhuang Hong. Jelas, bahkan jika Zhuang Hong meninggal, dia tidak ingin mengambil keuntungan dari anggota sekte mayat surgawi. Luming mengulurkan tangan dan meraih cincin penyimpanan Zhuang Hong. Kematian, penghancuran sekte mayat surgawi harus mati, dan orang di belakang layar juga harus mati. Aku, Luming, bersumpah, aku akan membalaskan dendammu. Luming meraung di dalam hatinya, meledak dengan sangat kuat dan niat membunuh. Zhuang Hong, pria besar yang baik hati ini, telah minum dan makan daging bersamanya belum lama ini, tetapi sekarang dia meninggal secara tragis, tanpa tulang yang tersisa. Aura pembunuh Luming melonjak ke langit. Dandan! Teriak Luming lagi. Dandan sedikit kaget, dan bergegas keluar lagi, memukul penjaga mayat yang wajahnya hancur. Menabrak! Kali ini lebih parah lagi, penjaga mayat itu hampir mati terlindas. Pukulan ekstrim. Luming berubah menjadi cahaya tombak dan menghilang dalam sekejap. Penjaga mayat tidak punya waktu untuk bereaksi dan dibunuh oleh Luming. Seorang raja muda meninggal secara tragis. Begitu penjaga mayat meninggal, tidak akan ada halangan di depan Luming. Luming bergegas, melahap esensi dan darah pihak lain, dan melepas cincin penyimpanan pada saat yang bersamaan. Desir! Desir! Pada saat ini, ada juga beberapa penjaga kaisar yang mengambil kesempatan untuk bergegas keluar dan berlari dengan liar menuju Yuan. Chase, jangan biarkan satupun dari mereka kabur, teriak seorang penjaga mayat. Hampir 100 penjaga mayat, membawa mayat halus, dibagi menjadi beberapa kelompok dan dikejar menuju beberapa pengawal ilahi surga kaisar. Nah, mati! Ada juga beberapa penjaga mayat, bersembunyi di balik mayat pemurnian, bergegas menuju Luming. Tian Zongzong, aku telah menulis akun ini. Luming berkata dengan dingin, lalu berbalik dan melangkah keluar. Kowon menginjak langit. Desir. Melatih langkah-langkah 9 naga, kecepatan Luming terlalu cepat, dan dia pergi dalam sekejap, tidak peduli seberapa keras penjaga mayat mengejarnya, dia tidak bisa mengejar. Sialan, anak ini lari. Seorang penjaga mayat berteriak dengan enggan. Kita akan mengejar orang lain, kita tidak boleh lari lebih banyak orang. Segera, para penjaga mayat ini mengejar ke beberapa arah lain. Luming melakukan langkah-langkah 9 naga. Netizen tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca untuk waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah, kecepatannya menakutkan, tidak butuh waktu lama bagi Luming untuk muncul 100.000 mil jauhnya. Desir. Dia bergegas ke hutan, matanya sangat dingin. Kali ini terlalu menyedihkan, ada 50 dari mereka, dan hampir seluruh pasukan musnah, pada akhirnya, hanya beberapa orang yang keluar. Adapun beberapa orang itu, konsekuensinya juga tidak dapat diprediksi, karena sebagian besar dari orang-orang itu terluka, dan mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari kejaran sekte mayat surgawi. Luming kali ini, terima kasih kepada Dandan, jika tidak, dia mungkin tidak dapat keluar dari pengepungan yang ketat. Juga, dengan mengandalkan kecepatan ekstrim dari 9 naga, dia dapat melarikan diri dari kejaran sekte mayat surgawi. Skycorp Sesek, akun ini harus diselesaikan cepat atau lambat, dan tangan hitam di belakang layar. Siapa yang mengkhianati kita? Apakah itu keluarga suci? Luming terus memikirkannya. Saat ini, tampaknya keluarga kudus yang paling dicurigai. Setelah beberapa saat, Luming berpikir dan muncul di kuil tertinggi. Segera, pemurnian esensi darah dimulai. Penjaga mayat itu adalah tingkat keempat dari Wang, Raja Xiaeng, dengan darah yang sangat kaya. Luming menggunakan semuanya untuk meningkatkan garis keturunan Kowon. Sangat disayangkan setelah esensi darah benar-benar disempurnakan, garis keturunan Jiulong masih berada di level ke-6 dari level Raja dan belum dipromosikan. Tampaknya terlalu sulit untuk naik ke tingkat ke-7 dari kelas Raja. Luming menghela nafas. Sampai sekarang, kecuali Xian Yanqing,
dia belum pernah bertemu siapapun dengan garis keturunan tingkat 7 tingkat raja. Apakah Anda seorang jenius atau penjahat? Anda berada di tingkat ke-6 dari tingkat raja, yang merupakan tingkat tertinggi. Tampaknya ada rintangan antara tingkat ke-6 dari tingkat raja dan tingkat ke-7 dari tingkat raja. Luming merenung sejenak, lalu menggerakkan jarinya, dan beberapa cincin penyimpanan muncul di telapak tangannya. 2 milik penjaga mayat yang dibunuh oleh Luming, dan 1 milik Zhuang Hong. Zhuang tua, saya tidak tahu apakah Anda memiliki kerabat. Ketika saya kembali ke Istana Timur di masa depan, saya pasti akan menyerahkan cincin penyimpanan Anda kepada kerabat Anda. Luming menggerakkan tangannya dan menyingkirkan cincin penyimpanan. Zhuang Hong bangun, lalu periksa cincin penyimpanan kedua penjaga mayat. Ada 2 penjaga mayat, satu dengan Raja Bela Diri tingkat ketiga, dan yang lainnya Raja Xiaeng yang merupakan Raja Bela Diri tingkat 4, masih ada banyak kekayaan di cincin penyimpanan keduanya. Ada 5 atau 6 buku ceat, salah satunya didedikasikan untuk cara memperbaiki mayat. Luming dengan santai membolak-baliknya, lalu menyimpannya. Yang paling dihargai Luming adalah kristal roh berkualitas tinggi. Kedua cincin penyimpanan itu bersama-sama berharga total 180.000 yuan. Ini tidak kurang. Adapun spar esoteris, tidak ada, dan Luming sedikit kecewa. Setelah merapikan, Luming melambaikan tangannya, dan total 20.000 kristal roh berkualitas tinggi digantung di udara. Luming akan terus meningkatkan kultivasinya. Kultivasinya masih terlalu lemah. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, itu pasti akan dihancurkan di daerah pegunungan Yundi, dan tidak ada tempat baginya untuk bergerak. Tapi itu hanya di pegunungan Yundi, dan itu tidak cukup untuk menempatkannya di panggung yang lebih besar, seperti seluruh wilayah langit yang mendalam. Ambil saja contoh tadi, jika Luming memiliki basis kultivasi Raja Xiaeng, Zhuang Hong dan yang lainnya tidak akan mati, dan mereka hampir tidak akan musnah. Kekuatan datang lebih dulu. Terlebih lagi, wilayah langit yang mendalam, dalam lingkup pengaruh seluruh istana Kaisar Tianshan, hanyalah wilayah kecil di antara banyak wilayah. Dan Istana Kaisar Tianshan hanyalah salah satu dari 4 kekuatan terkuat di Wasteland Timur. Benua kehancuran ilahi dibagi menjadi benua tengah, kehancuran timur, Ming Selatan, Gurun Barat, dan dataran utara. Wilderness Timur hanyalah salah satu dari 5 wilayah luas benua Wilderness Divine. Tempat Luming saat ini hanya bisa dikatakan sebagai sudut benua Shenhuang. Menabrak! 20.000 keping kristal roh kelas atas meledak satu demi satu, dan darah Jiulong membuka mulutnya dan menyedotnya. Energi spiritual langit dan bumi yang mengepul ditelan ke dalam mulutnya, dan mulai disempurnakan secara gila-gilaan. Bab 508 di bingkai. Kultivasi Luming mulai meningkat pesat. Pada tingkat kedua Raja Bela Diri, kristal roh berkualitas tinggi yang dikonsumsi untuk meningkatkan basis kultivasi juga meningkat pesat. Ketika Luming memurnikan 50.000 kristal roh kelas atas, kultivasi Luming dinaikkan dari tahap awal Raja Bela Diri tingkat kedua ke tahap tengah Raja Bela Diri tingkat kedua. 50.000 yuan. Pada level pertama Marshal King, hanya dibutuhkan 30.000 kristal roh kelas atas untuk ditingkatkan ke satu level, dan akan meningkat menjadi 50.000 pada level kedua Marshal King. Luming tidak berhenti, dan terus mengeluarkan kristal roh terbaik. Tingkatkan gila. 180.000 kristal roh kelas atas semuanya disempurnakan oleh Luming dalam waktu kurang dari sehari, dan kultivasi Luming juga dipromosikan ke puncak tingkat kedua Marshal King. Jika Anda ingin menyerang lapisan 3 Raja Bela Diri, Anda membutuhkan lebih banyak sumber daya. Saat berikutnya, Luming keluar dari kuil tertinggi dan melihat ke barat. Istana Cabang Tianshuan, keluarga suci, aku, Luming, ada di sini. Desir. Dengan kilatan cahaya, Luming berubah menjadi pelangi dan bergegas menuju Istana Tianshuan. Tidak lama kemudian, dia melewati tempat dia disergap oleh sekte mayat surgawi terakhir kali. Saat ini, di sini, kecuali sedikit darah di tanah, tidak ada jejak lain. Mayat Kaisar Tian Shenwei pasti telah diambil oleh orang-orang dari sekte mayat surgawi.
Luming tinggal sebentar, lalu berubah menjadi cahaya pelangi, dan melanjutkan menuju istana Tianshuan. Luming bepergian sendirian, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Luming tiba dalam 7 hari untuk perjalanan setengah bulan yang dijadwalkan sebelumnya. Di depannya, sebuah kota kuno muncul di depannya. Seluruh tubuh kota ini berwarna hitam, dengan bekas pedang, senjata dan pedang di atasnya, penuh dengan nafas waktu, seolah melintasi ruang dan waktu dari zaman kuno. Ukuran kota ini kecil, dan tidak diketahui seberapa jauh dibandingkan dengan kota Wansing, namun reputasi kota ini jauh lebih kuat dari kota Wansing. Karena, kota ini disebut Kota Langit yang Mendalam, dan Kota Langit yang Mendalam ini adalah istana cabang Istana Kaisar Tianshan di domain Langit yang Mendalam. Menurut legenda, kota Tianshuan telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan telah dilestarikan sejak zaman kuno, waktunya lebih dari 1 juta tahun. Kota ini dibangun oleh orang-orang kuat umat manusia di zaman kuno. Seluruh kota dibangun di atas mata spiritual super besar dan mata Dao. Mata spiritual dapat memberikan aura langit dan bumi yang tak terbatas. Oleh karena itu, di Profound Sky City, aura adalah yang terkuat di Profound Sky Domain. Dao Ai berisi Dao langit dan bumi. Dikatakan bahwa siapapun yang berkultivasi di kota langit yang mendalam dapat memahami momentum dan konsepsi artistik lebih cepat daripada tempat lain. Tumbuh di kota langit yang mendalam sejak dia masih kecil, bisa dikatakan diberkati oleh alam. Oleh karena itu, di kota langit yang mendalam, tidak ada orang biasa, hanya orang-orang dari istana Kaisar Tianshan. Orang-orang di luar istana di Tianshan harus membayar mahal jika ingin masuk. Dalam jarak ribuan mil di sekitar Profound Sky City, ada 8 akropolis besar yang dikelilingi oleh bintang seperti bulan, menyediakan sumber daya untuk Profound Sky City secara terus-menerus. Luming melihatnya sebentar, lalu terbang menuju Profound Sky City. Ketika Luming berada dalam jarak 10 mil dari kota langit yang mendalam, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang kuat padanya. Luming tidak bisa membantu tetapi mendarat di tanah. Benar saja, di Profound Sky City, ada sejumlah besar prasasti yang membatasi penerbangan orang. Mata Luming bergerak. Dia sudah mengetahui hal ini. Seluruh Profound Sky City ditorehkan dengan formasi prasasti yang kuat oleh orang-orang kuat dari zaman kuno. Begitu kokoh dan abadi sehingga sulit bagi orang luar untuk menerobosnya. Pada saat yang sama, ada sebuah formasi ruang terlarang di atasnya, belum lagi Wuzong. Bahkan untuk Raja Wu, sulit untuk terbang. Luming mendengar bahwa untuk terbang di Profound Sky City, seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan seorang Raja Puncak. Luming berjalan kaki menuju Profound Sky City. Gerbang kota Tianshuan terbuka, sesekali netizen tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca untuk waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah seseorang masuk dan keluar. Ada tim prajurit yang menjaga gerbang, dan setiap prajurit memancarkan aura yang kuat. Ini sangat kuat. Total ada 15 orang, dan sebenarnya ada 5 raja muda, dan 10 lainnya semuanya berada di tingkat ketiga Wang. Luming melihat sekelompok sersan di gerbang kota, hatinya berdetak kencang, dan dia terkejut. Ini hanya tim tentara yang menjaga gerbang, sangat menakutkan. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak orang kuat yang bercokol di kota langit yang mendalam ini. Tidak ada keraguan bahwa yang kuat itu seperti awan, dan yang kuat di seluruh istana Kaisar Tianshuan Tianshan, 8 tingkat ada di sini. Luming melangkah menuju gerbang kota. Berhenti. Siapa kamu? Kamu tidak diizinkan memasuki tempat ini kecuali kamu adalah murid Istana Kaisar Tianshan. Jika kamu bukan anggota Istana Kaisar Tianshan, pergilah secepat mungkin, jika tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Seorang sersan berbaju besi menatap Luming. Seperti 2 pedang tajam, menusuk tubuh Luming. Ini adalah Luming, penjaga Kaisar di bagian timur istana. Ini adalah token penjaga saya. Luming mengeluarkan token penjaganya sendiri dan menyerahkannya kepada sersan lapis baja besi. Kaisar pengawal ilahi dari Istana Timur. Sersan lapis baja besi itu sedikit bingung, mengambil token itu, menyapu pikirannya, dan kemudian matanya melembut.
Benar saja, itu penjaga kaisar dari bagian timur istana, dan itu penjaga Dongtian terbaru. Mungkinkah kamu dikirim dari timur untuk mendukungnya? Tapi kenapa kamu sendirian? Sersan Lapis Baja mengembalikan token dari penjaga ke Luming, mulutnya bergumam dengan curiga. Bisakah saya memasuki kota? Luming bertanya. Karena itu Kaisar Dewa Pengawal, tentu saja kamu bisa memasuki kota. Kata Sersan Lapis Baja Besi dengan senyum di wajahnya. Saat Luming hendak memasuki kota, suara sumbang terdengar. Binatang kecil, apakah itu kamu? Kamu masih hidup? Sebuah suara suram memanggil. Luming terkejut, dan melihat ke arah gerbang kota. Di dalam gerbang kota, beberapa sosok keluar, dan salah satunya menatap Luming dengan ekspresi muram. Holy Kong! Mata Luming tertuju, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Sheng Kong ketika dia pertama kali tiba. Di sebelah Sheng Kong, ada dua anak muda, tapi Luming belum pernah melihat mereka. Sheng Kong, apakah pria di timur yang kamu sebutkan itu? Seorang pemuda jangkung menatap Luming dengan dingin. Ya, itu dia. Mata Sheng Kong memancarkan niat membunuh, dia menatap Luming, dan berkata, Luming, aku tidak menyangka hidupmu begitu besar. Sheng Kong, apa maksudmu dengan itu? Lakukan Anda tahu bahwa saya akan dalam bahaya? Luming berkata dengan kilatan matanya. Mungkinkah keluarga suci benar-benar memberitahu sekte Celestial Corpse untuk mengkhianati mereka? Hei, apa yang aneh tentang ini? Kami menerima berita 2 hari yang lalu bahwa kelompok pendukung pertama yang dikirim oleh Istana Timur disergap oleh sekte mayat surgawi dalam perjalanan, dan seluruh pasukan dimusnahkan, dan tidak ada yang melarikan diri, dan kamu termasuk kelompok orang pertama. Sheng Kong mencibir. Tidak buruk? Kata Luming. Bold Luming, kamu berani mengkhianati Istana Kaisar Tianshan, diam-diam berkomunikasi dengan sekte mayat surgawi, dan membunuh lusinan pengawal Kaisar Tianshan dari Istana Kaisar Tianshan kami. Kamu benar-benar pantas mati. Hari ini, kamu akan dihapuskan sebagai peringatan kepada orang lain. Sheng Kong tiba-tiba berteriak berdiri. Sheng Kong, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Luming berkata dengan tenang dan dingin. Omong kosong? Luming, bagaimana sekte mayat surgawi mengetahui keberadaan Anda? Jika seseorang tidak berkolusi dengan sekte mayat surgawi, bagaimana ini bisa terjadi? Selain itu, kelompok orang pertama musnah, dan bahkan ada 3 anak muda. Raja di antara mereka. Kultivasi macam apa kamu? Tapi kamu selamat, siapa lagi yang bukan pengkhianat? Teriak Sheng Kong, dengan tatapan kata-kata lurus, bab 509 jatuh bebas. Hahaha. Pada saat ini, Luming tertawa keras. Luming, apa yang kamu tertawakan? Teriak Sheng Kong. Sheng Kong, aku menertawakan apakah kepalamu tertangkap oleh pintu. Jika aku masih hidup, aku adalah pengkhianat? Kekeliruan macam apa ini? Apakah kamu merasa nyaman jika kita semua mati dalam pertempuran? Sekarang aku curiga kamu adalah seorang pengkhianat, diam-diam berkomunikasi dengan sekte mayat surgawi, dan berkomplot melawan kita. Teriak Luming. Berbicara omong kosong, meludahkan darah. Teriak Sheng Kong. Saat ini, beberapa orang di gerbang kota tertarik dengan suaranya dan menonton dengan rasa ingin tahu. Sersan penjaga gerbang itu jelas mengenali identitas Sheng Kong dan yang lainnya, jadi mereka tidak ikut campur. Semburan berdarah? HMPH, jika saya ingat dengan benar, Anda dipukuli oleh saya di bagian timur istana, dan kemudian Anda kembali ke bagian tengah. Tidak lama kemudian, berita menyebar ke bagian timur, meminta saya untuk datang ke bagian tengah untuk mendukungmu. Aku sekarang curiga bahwa semuanya diatur oleh keluarga sucimu, dan tujuan membocorkan berita ke sekte mayat adalah untuk membunuhku, bukan? Teriak Luming, dengan momentum seekor naga, menekan Sheng Kong. Kamu meludah darah. Terkejut dengan aura Luming, Sheng Kong tertegun sejenak, hampir tidak bisa berkata-kata. Berani? Kamu berani memfitnah keluarga suciku dan mencari kematian? Sheng Kong, menyingkir dan biarkan aku menghancurkannya. Pemuda jangkung itu melangkah maju, matanya seperti kilat, dan dia menatap Luming dengan dingin.
Aura yang kuat terpancar dari pemuda jangkung itu, menakutkan dan mencengangkan. Marshal King Triple Peak. Kultivasi pemuda jangkung ini sebenarnya telah mencapai Marshal King Triple Peak. Apalagi dia bukan Marshal King Triple Peak biasa, dia pasti jenius di antara Marshal King. Siapa anak itu? Aku belum pernah melihatnya, dan dia berani menyinggung seseorang dari keluarga suci. Aku baru saja mendengarnya samar-samar, dan sepertinya datang dari bagian timur istana. Apa? Orang-orang dari bagian timur istana berani menyinggung anggota keluarga suci. Itu berani dan mendekati kematian. Hal yang baik? Apa artinya mengalahkan Sheng Kong? Sheng Kong hanyalah keturunan langsung dari keluarga suci, hanya salah satu muridku, Sheng Feng jauh lebih kuat darinya. Di samping, para penonton itu berbisik. Nak, apakah kamu berlutut dan menghancurkan dirimu sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya? Jika aku melakukannya, kamu akan menderita. Sheng Feng tinggi, setengah kepala lebih tinggi dari Lu Ming, dengan wajah dingin dan arogan, terlihat turun ke Lu Ming. Lu Ming melenggungkan bibirnya. Anggota keluarga suci ini mungkin terbiasa mendominasi domain Tian Xuan, dan setiap orang memiliki kebajikan yang sama. Saya menyarankan Anda untuk bergegas dan keluar. Anda mungkin tidak tahu seberapa parah Sheng Kong dipukuli oleh saya di timur. Berhati-hatilah agar Anda berakhir seperti dia. Lu Ming melirik Sheng Feng dengan ringan dan berkata. Arogansi, pengadilan kematian. Teriak Sheng Feng. Menabrak. Angin suci melangkah maju, seperti binatang buas raksasa, dan bumi meraung. Segera, satu telapak tangan ditembakkan. Berlutut untukku. Aura langit dan bumi berkumpul untuk membentuk cetakan telapak tangan, yang menghantam Lu Ming. Langkah ini, master seni bela diri biasa di puncak tingkat ketiga, tidak akan berani menerimanya. Bersenandung. Sebuah cahaya melintas di tangan Lu Ming, dan tombak panjang keluar, lalu ditarik ke atas. Ledakan. Tombak itu tergambar pada cetakan telapak tangan, dan cetakan telapak tangan itu langsung runtuh. Kamu yang berlutut? Lu Ming melangkah keluar, dan tombak panjang di tangannya berubah menjadi panjang puluhan meter, dan ketebalan tangki air dihancurkan ke arah Sheng Feng. Wajah Sheng Feng berubah, jelas. Dia tidak mengharapkannya. Netizen tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca untuk waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah. Lu Ming bisa mengalahkan cetakan telapak tangannya dengan satu gerakan dengan begitu mudah. Ternyata ada beberapa kemampuan, tapi kemampuan ini tidak cukup di depanku. Boom! Sheng Feng berteriak dengan dingin, dan di atas kepalanya, seekor beruang raksasa dengan tinggi 10 meter muncul. Pada saat yang sama, pada tubuh beruang raksasa, 6 cakra perak bersinar terang. Saat berikutnya, beruang raksasa itu menyerbu ke dalam tubuh Sheng Feng, menyebabkan tubuh kekar Sheng Feng yang semula membengkak lagi. Telapak tangan yang menutupi tanah. Sheng Feng melompat tinggi, dan menekan Lu Ming dengan telapak tangan. Serangan naga sejati. Lu Ming menusuk ke atas, dan naga asli 3 warna terbang dengan momentum seperti pelangi. Sekarang, konsepsi artistik Lu Ming Feng telah diringkas menjadi rune konsepsi artistik, yang membuat kekuatan 3 keunikan Dewa Naga semakin kuat. Ledakan. Naga asli 3 warna menerobos serangan Sheng Feng dalam satu gerakan, dan membombardir tubuh Sheng Feng tanpa henti. Sheng Feng menjerit, dan tubuhnya terbang ke atas seperti bola meriam. Dia terbang ke ketinggian 100 meter, dan kemudian jatuh bebas di bawah pengaruh susunan udara terlarang. Tangkap aku, cepat tangkap aku. Sheng Feng ada di udara, berteriak ketakutan. Sheng Kong dan pemuda lainnya ingin naik untuk menangkap Sheng Feng. Tapi Lu Ming mengayunkan tombaknya secara horizontal dan berdiri di depan mereka berdua. Pergilah. Pria muda lainnya berteriak keras, tetapi dia tidak berani bergerak. Kultivasinya hanya pada tahap awal dari tingkat ketiga Raja Bela Diri, dan dia jauh lebih rendah dari Sheng Feng. Dia jelas bukan lawan Lu Ming. Adapun Sheng Kong, wajahnya sudah agak pucat, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Lu Ming menjadi lebih kuat lagi. Beberapa bulan yang lalu, ketika dia berada di divisi timur, dia pasti tidak sekuat ini. Bahkan Sheng Feng,
yang telah mencapai puncak tingkat ketiga Raja Bela Diri, tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di tangan Luming. Bagaimana? Menabrak? Dengan perlambatan seperti itu, Sheng Feng langsung menghantam tanah. Tanah di pintu masuk kota, seperti tembok kota-kota Tianshuan, ditinggalkan dari zaman kuno, dan sangat keras, ratusan kali lebih keras dari baja. Wajah Sheng Feng membentur tanah dengan keras, membuat suara menusuk gigi. Darah berceceran di mana-mana, dan semua orang bahkan melihat ada 7 atau 8 gigi di dalam darah. Ah, bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Sheng Feng berjuang untuk bangun dan berteriak dengan panik. Dia jenius di puncak tingkat ketiga Wang, dan dia terluka parah akibat jatuh. Ini sangat memalukan. Mulai sekarang, tidak peduli seberapa cemerlang pencapaian yang dia buat, ini akan menjadi noda baginya, yang akan menjadi bahan tertawaan dan tidak akan pernah hilang. Kemarahan di hatinya bisa membakar 9 langit. Tapi yang menyambutnya adalah senjata panjang. Menabrak. Pistol panjang ditarik langsung di satu sisi wajahnya, tubuhnya terbang keluar, dan sisi lain wajahnya membentur lantai dengan keras. Darah menyembur dengan liar, gigi berceceran. Sheng Feng cuek, sama sekali cuek, dan yang lainnya juga cuek. Luming juga sangat kejam, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia langsung menyerang. Kali ini, Sheng Feng sedang berbaring di tanah berkedut tanpa henti, dan sulit untuk bangun untuk sementara waktu. Sheng Kong dan pemuda lain dari keluarga suci berkeringat dingin di wajah mereka. Luming mengulurkan tangannya dan mengisap cincin penyimpanan Sheng Feng di tangannya, dan menyimpannya begitu saja. Sekarang, dia sangat kekurangan sumber daya, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Kalian berdua, sekarang masing-masing membayar 50.000 keping kristal roh berkualitas tinggi, dan aku akan membiarkan kalian pergi. Cepat dan dapatkan kristal roh itu. Luming menatap Sheng Kong dan pemuda lainnya lagi, dan berteriak dengan dingin, bab 510 pertempuran Raja Siaeng. Saat suara itu keluar, orang-orang di sekitar tercengang dan menatap Luming dengan heran. Dari mana orang ini berasal? Keberanian apa? Tidak hanya Sheng Feng yang terluka parah dan mengambil cincin penyimpanannya, tetapi sekarang benar-benar meminta Sheng Kong dan yang lainnya untuk menyerahkan masing-masing 50.000 kristal roh. Ini hanyalah perampokan terang-terangan. Semua orang sudah berantakan, dan Sheng Kong dan 2 lainnya menatap Luming dengan tak percaya dengan ekspresi keheranan di wajah mereka. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Pemuda lain dari keluarga suci curiga bahwa dia salah dengar. Di Profound Sky City, beraninya seseorang memperlakukan mereka seperti ini? Bahkan Yinjie dari keluarga MU tidak berani. Aku tidak ingin mengulanginya lagi. Dalam 3 tarikan napas, masing-masing menyerahkan 50.000 kristal roh. 1. Luming segera mulai menghitung. Kamu. Jangan pergi terlalu jauh, ini kota langit yang mendalam, bukan istana timur. Kamu mencari kematian, mencari kematian. Sheng Kong berteriak dengan panik. 2. Luming mulai menghitung sampai 2 tanpa henti. Sial. Sialan, kalian, cepat dan kalahkan anak ini. Sheng Kong berteriak pada tentara lapis baja. Namun, para prajurit lapis baja itu tetap acuh tak acuh. Mereka berada di bawah yurisdiksi kepala istana sub-istana Tianshuan, dan hanya bertanggung jawab untuk menjaga gerbang kota, adapun keluhan pribadi kaisar dan penjaga lainnya, mereka tidak akan ikut campur. 3. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Luming terdengar. Kembali. Sheng Kong dan pemuda lain dari keluarga suci terbang kembali seperti kilat. Tapi mereka cepat, dan Luming bahkan lebih cepat. Desir. Tombak di tangan Luming ditarik keluar secara langsung. Menabrak. Menabrak. Laras tombak panjang langsung ditarik ke wajah mereka berdua. Keduanya berteriak dan terbang jauh. Sekarang, ini bukan masalah 50.000 kristal roh. Luming melangkah menuju Sheng Kong dan keduanya. Luming, kamu terkutuk, kamu terkutuk. Teriak Sheng Kong histeris, merasa separuh wajahnya bukan miliknya. Berani. Siapapun yang berani memukuli anggota keluarga suci saya akan mencari kematian. Pada saat ini,
sebuah teriakan datang dari dalam gerbang kota, dan segera, sesosok tubuh tersapu seperti embusan angin. Memanggil. Sebelum ada yang datang, pedang air yang terkondensasi oleh aliran air menusuk alis Luming. Pedang aliran air mengandung konsepsi artistik air yang kuat. Wajah Luming berubah, pedang ini membuatnya merasakan ancaman yang kuat. Dalam sekejap, energi sejati di tubuhnya meledak dengan liar, konsepsi artistik berkumpul, dan sebuah tombak menusuk ke depan. Menabrak. Suara garing terdengar, dan Luming menemukan bahwa pedang aliran air lebih kuat dari prajurit roh tingkat 4 biasa. Pada saat yang sama, kekuatan besar meletus, dan tubuh Luming bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Lagi dan lagi. Saat ini, sesosok muncul di samping Sheng Kong dan dua lainnya. Ini adalah seorang pemuda berjubah biru, berusia sekitar 25 atau 6 tahun, tampan, tetapi ada sedikit sikap acuh tak acuh di antara alisnya. Shen Jiang, ini Shen Jiang. Begitu pemuda itu muncul, seruan datang dari dekat. Aku tidak menyangka Shen Jiang ada di dekatnya. Hari-hari anak itu akan segera berakhir. Shen Jiang menginjakkan kaki di Siaeng King setahun yang lalu. Tapi setelah mengatakan itu, anak ini benar-benar pemberani. Dia bahkan berani melawan para pahlawan keluarga suci. Kudengar dia berasal dari timur. Dia mungkin belum pernah mendengar tentang reputasi keluarga suci. Kepala mereka berpikir bahwa Luming dalam bahaya. Kakak Jiang, kamu datang tepat waktu. Anak ini benar-benar berani. Netizen tolong ingatkan, tolong perhatikan sisa matamu saat membaca untuk waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah. Pukul kami, menghina keluarga suci kami tidak dapat dimaafkan. Saudara Jiang, Anda harus menghapusnya untuk saya. Sheng Kong sangat gembira ketika melihat Shen Jiang, dan berteriak dengan penuh semangat. Tapi tendangan Shen Jiang yang menanggapinya. Shen Jiang menendang wajah Sheng Kong, menendangnya hingga linglung. Itu adalah sampah yang dipukuli begitu parah oleh seorang anak dari timur. Itu benar-benar membuat malu keluarga suciku. Shen Jiang menatap Sheng Kong dengan dingin, lalu melirik Luming lagi, dan berkata, tapi, aku anggota keluarga suci, tidak peduli betapa tidak bergunanya mereka tidak dapat dikalahkan oleh orang luar. Nak, karena kamu bergerak, kamu harus menanggung akibatnya. Dia memandang dengan jijik, dengan ekspresi merendahkan. Luming melengkungkan bibirnya dan berkata sambil mencibir, oh, menurut maksudmu, aku tidak bisa melawan ketika mereka menyerangku? Apakah ada alasan di dunia ini? Anda melawan, Anda harus membayar sesuai atau lebih buruk katakan padaku, apa? Apakah saya masih perlu melakukannya sendiri? Omong kosong, jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah. Luming berkata dengan dingin. Wajah Shen Jiang menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, keras kepala, jangan mengira kamu bisa melawanku jika kamu bisa memblokir satu gerakan dariku. Kamu sangat naif. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana Raja Siaeng dan inferior kesenjangan antara raja. Saat dia berkata, aura yang kuat meletus dari tubuh Shen Jiang. Aura puncak 4 kali lipat Raja Wu, dan pencapaian kecil dari konsep artistik air tingkat pertama. Segera, dengan lambaian tangan Shen Jiang, sejumlah besar air tiba-tiba mengembun dari langit. Aliran air ini semuanya disulap menjadi segenggam aliran air. Bunuh! Shen Jiang melambaikan tangannya, dan setidaknya ada 100 pedang air yang mengalir ke arah Luming. Pedang aliran air menembus kehampaan, menyebabkan ledakan sonik yang menakjubkan. Mata Luming sedikit bermartabat, dan telapak tangannya dalam kekosongan antara langit dan bumi, kekuatan guntur yang tak terbatas memadat untuk membentuk senjata guntur. Pergi! Luming melambaikan tangannya, dan tombak guntur terbang keluar, bertabrakan dengan pedang air. Menabrak! 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 Di langit, semburan raungan terdengar, lebih dari 100 kali berturut-turut. Inilah benturan antara konsepsi artistik dan konsepsi artistik. Pada akhirnya, pedang aliran air dan tombak guntur menghilang bersamaan. Murid orang-orang yang menyaksikan pertempuran melebar karena terkejut. Bagaimana Luming bisa memblokir serangan Shen Jiang? Konsepsi artistik,
Ini disebut Luming. Konsepsi artistik Guntur telah mencapai tingkat pertama Siaeng, dan kekuatan konsepsi artistik tidak lebih buruk daripada Raja Siaeng. Artistik telah tercapai terlebih dahulu, selama energinya terakumulasi, ia dapat menerobos, tetapi orang biasa, bahkan jika mereka terus memurnikan linjing terbaik juga membutuhkan 1 atau 2 tahun. Ini sudah cepat. Nak, ternyata konsepsi artistik Gunturmu sudah menembus level pertama. Pantas saja kamu begitu sombong. Namun, kekuatan tempur bergantung pada kelengkapan. Kombinasi berbagai faktor dapat membentuk kekuatan tempur yang kuat. Kamu dan aku adalah masih jauh di belakang. Jauh, menabrak. Sheng Jiang melangkah maju, dan energi sejati di tubuhnya mendidih seperti zat, berdenyut seperti gumpalan api biru. Tebasan. Di tangan Sheng Jiang, pedang senjata spiritual tingkat menengah tingkat 5 muncul, dan esensi sejati yang agung serta konsep artistik tentang air menyatu, dan kemudian dia memotong dengan satu pedang. Cahaya pedang biru kristal, panjang 100 meter, menebas ke arah Luming. Serangan naga sejati. Teriak Luming, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan menusuk dengan satu tembakan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.